Hadirin kaum muslimin, pada pagi ini mari kita tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayatnya ayat 21 ya. Insyaallah kita lihat tafsir Jalalain halaman 1008 ya. Halaman 108 jajaran yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum, yakin sesungguhnya kana telah bukti lakum kepada kalian fi rasulillahi dalam diri Rasulullah uswatun hasanatun, suri tauladan yang indah, suri teladan yang terpuji, suri teladan yang bagus. Liman kana, bagi orang kana yang keadaannya yarju mengharapkan Allah akan rahmat Allah wal yaumal akhir, dan mengharapkan pahala akhirat, wa zakarullaha katsira, dan dia selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Terjemahan bebasnya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik, teladan yang baik, yang bagus bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, gitu, dan mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan kepada kita, telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa uswah atau qudwah yang harus kita pegang adalah uswahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu. Sekarang manusia banyak krisis idola. Dari dulu, saya dari kecil sampai sekarang, manusia salah idola, salah mengidolakan kepada manusia. Dia sesungguhnya punya idola, tapi kenapa dia beri idola kepada orang lain? Padahal umat Islam punya idola, punya teladan yang harus kita ikuti, punya qudwah yang kita ikuti. Sehingga kita lihat dalam pembicaraan, dalam pakaian, dalam nama, itu kan. Saya punya tetangga, bahkan masih dikatakan saudara. Dia punya namanya, kalau saya punya anak namanya mau Ronald. Padahal Ronald itu presiden apa? Ingat nggak? Presiden apa? Amerika ya? Ronald Reagan kan ya? Cuman nggak pakai Reagan aja dia. Wah, katanya kalau saya punya anak mau dikasih nama Ronald. Kenapa? Karena dia beridola kepada Ronaldo. Ronaldo apa namanya? Ronald Reagan. Karena tahunya dia itu orang Amerika hebat menurut dia. Karena dia nggak baca sejarah, baca Quran. Padahal umat Islam punya apa? Punya idola, punya keteladanan. Yang apabila kita berketeladanan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita pun Allahu Akbar, disuruh nama Aisyah, disuruh nama Asiyah, disuruh nama apa namanya Siti Khadijah, nggak mau dia, nggak tahu sejarah, dan dia nggak mau beridola kepada keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ngasih nama dari apa? Dari Bible. Yang paling lucu ada umat Islam namanya apa? Yosef katanya. Nama saya David katanya. Loh, kok begitu? Yosef itu dalam Al-Qur'annya Yusuf, kenapa jadi berubah? Nah, ini dia berubah. Nama juga bisa mempengaruhi. Kadang-kadang kata, oh berarti ini orang bukan Islam. Padahal Islam. Kenapa? Salah idolanya. Ngambil.
Abraham. Gitu. Nama kenanya David, keren David. Padahal Islam, padahal Daud aja kenapa? Kurang keren, pengen sebut David katanya. Allahu Akbar. Ya Allah, la ilaha illallah. Gitu. Kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saja kita berus, tapi harus ittiba. Itba, gitu. Apa itu itba? Mengikuti arahan apa yang tiada diarahkan kita ikuti. Sholat, arahan Rasulullah bagaimana cara sholat subuh dengan berjamaah di masjid, itu namanya itba, gitu kan? Sholat, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan zakat, puasa, naik haji, umrah, kemudian Nabi memperagakan, kita berarti beritba kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus sebadannya serta itba, gitu kan? Ada ihya. Apa itu ihya? Nah, makanya di Bogor ada Masjid Al Ihya. Apa? Mau ke Masjid Al Ihya. Al Ihya itu apa, dari mulai bangun sampai tidur lagi, kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia peragakan. Kenapa sih kamu tidur madep ngaler, madep ngalor gitu kan? Baca bismillah, pakai sholat sunnah segala, baca Fatihah, baca palak binas kulhu, ditiupkan, aku sedang menghidupkan apa namanya sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ihya namanya. Kenapa sih kamu kalau makan tangan kanan, dulu tangan kiri, sekarang fanatik banget kamu tangan kanan? Nabi mengatakan, Nabi dan memperagakan, gitu kan, makan dan minum dengan tangan kanan. Itu zaman Rasul itu orang yang dengan tangan kiri itu masalahnya berat sekali, aibnya berat sekali. Nabi kaget, ada orang di depan Rasul ada yang minum dengan tangan kiri. Itu dalam kitab Minhajul, dalam kitab Riyadus Shalihin diulangi 2 kali. Pertama di dalam Al-Muhafazatu ala Sunnah, itu ada dalam apa? Dalam Riyadus Shalihin. Yang kedua Babul Kibri, bab kibir, 2 kali tuh kalau nggak salah ya, gitu. Ada sahabat di depan Nabi, ada seseorang di depan Nabi yang makan dengan tangan kiri. Babul Kibri ya ada di dalam Risirin. Kata Nabi kaget tuh, Nabi kaget. Kenapa kamu dengan tangan kiri, tangan kanan? Kaget Nabi. Karena Nabi lihat, kalau Nabi mah terbuka ya, orang setan itu kalau makan dengan tangan kiri. Berarti kamu kan ikutin setan. Nah, kata Nabi, jangan tangan kiri. Apa katanya? Ya Rasulullah, tangan saya ini kemper, katanya gitu. Tangan saya ini nggak bisa gerak apa-apa, katanya kemper. Nabi tahu, sombong dia, nggak mau ditegur. Nabi tahu dia nggak mau ikut sunnah Nabi. Padahal nggak kemper, nggak. Kata Nabi, lu kemper beneran. Karena dia menolak sunnah Nabi. Pada waktu kata Nabi, kamu kemper beneran. Pama ropoh, bang, itu pas mau minum sampai mati dia kemper. Kenapa? Karena sombong, menolak sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan gaya hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah disampaikan bahwa Nabi mempunyai uswatun hasanah, iktida'un bihi bil qitali was-sabati fi mawatinihi. Bahkan di sini lebih dahsyat lagi, dikhususkan Nabi sebagai teladan di dalam peperangan dan tangguh dalam mempertahankan negara. Dalam tafsir Jalalain kan apa coba maksudnya? Nabi itu keteladan dalam peperangan. Jadi Nabi itu setiap perang, kalau dalam sejarah Nabi itu perang itu 19 kali, tapi riwayatin 21 kali jadi pemimpin perang, panglima Nabi. Nabi itu bapak-bapak jadi panglima kalau perang, nggak mau dia, paling depan ya, serem. Dulu saya waktu kecil,
Nabi itu diterbayang sama saya itu megang tasbih gitu di masjid terus gitu. Dulu waktu kecil umur 9 tahun cerita Nabi. Di perkiraan saya Rasulullah itu ahli masjid aja gitu. Bukan ahli ekonomi, ternyata ahli ekonomi, keteladanan dalam bidang ekonomi, dalam rumah tangga gitu kan. Nah, di sini ayat Al-Jalal Sayuti al-iqtadi bil qitali was-sabati fi maut ini. Nabi kalau para panglima perang membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, Nabi kalau perang paling depan, kalau pulang paling belakang. Panglima ikut turun terjun perang panglima. Kalau panglima kita kan enggak. Ya, kalau panglima, halo berangkat kamu prajurit, beranjak ke timur pada mati. Kalau panglimanya enggak mati, enggak ikut perang. Nah ini saudara, kalau Rasul itu suatu dalam segala hal, Rasulullah itu dalam segala hal ya, bukan dalam teladanan yang baik. Kalau Nabi beda dengan kita teladannya. Kita nggak sanggup berteladan kepada Nabi dengan apa? Kalau khotbah di dalam kitab Maulid Nabi sejarah Nabi, bagaimana keadaan khotbah Rasul. Rasul itu khotbahnya lebih panjang Jum'ahnya daripada khotbahnya. Nah ini yang perlu kita catat para ustadz nih di mana saja berada. Khotbahnya itu pendek, imamnya itu panjang. Jadi kalau khotbahnya 2-3 menit, kalau khotbahnya 10 menit, Jum'ahnya 10 menit. Khotbahnya pendek. Tapi kalau Jum'ahnya kan surat Jum'ah, Al-Munafikun, ya kan? Kalau nggak surat Al-Munafikun, surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau Hal Ataka Hadisul Ghosyah itu. Kadang-kadang surat Qaf. Kan kurang. Tapi kalau kita perlihatkan dalam sejarah yaksurul khotoba wa yutilul jumu'ah, Nabi itu khotbahnya pendek gitu, khotbahnya panjang. Kalau kita mati balik, betul. Khotbahnya pendek apalagi musim kampanye, waduh, musim politik, masuk politik di khotbah. Pas dia kecapean, akhirnya baca apa? Surat Wal Asri dan Kulhu. Ini kalau kita baca sejarah nggak akur dengan keadaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak akur lagi apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bada abis salam. Kalau ketemu pertama-tama dia menyebarkan salam. Kalau kita kan menunggu. Kalau jadi kiai, nggak menunggu kan? Kebanyakan tapi nggak semua nih. Kalau sudah jadi kiai menunggu apa? Menunggu disalamin. Tapi Nabi awwalu man bada abis salam. Itu uswah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uswah apalagi Nabi, perkataannya dan gerakannya itu sama. Nabi itu kata Nabi harus sayang sama fakir miskin, yatim piatu, sama tetangga. Itu dibuktikan dengan qudwatun hasanah, dengan qudwah yang baik. Begitu Nabi menyampaikan kepada sahabatnya harus cinta fakir miskin. Nabi itu yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi itu sangat cinta kepada fakir miskin. Buktikan wa yajlisu ma'ahum, suka bergaul dengan fakir miskin. Bahkan diumumkan dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum wa turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Nabi itu bergaul dengan fakir miskin, dengan ahlus suffah yang nggak punya rumah, nggak punya kerjaan, kerjanya juga hanya dalam menurut kita hanya di masjid saja, berdoa, ngapal Quran. Ada orang kafir ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, aku mau bergabung dengan kamu, atau si fakir miskin usir kan? Itu asbab nuzulnya itu dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka. Muhammad, aku mau
duduk dengan kamu, asal itu orang-orang yang bau hapek katanya, diusir dulu katanya. Coba lihat tuh asbab nuzul dalam surat Al-Kahfi. Nabi diem aja. Turun firman Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta. Kata Allah, sabar Muhammad manehna hiji, kamu bergabung dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah siang dan malam, bertasbih siang malam, gitu kan? Gitu. Yad'una rabbahum khauf wa wasbir nafsan ladzina yad'una rabbahum khauf. Kemudian wala tuti man aghfalna qalbahu. Jangan engkau ikuti orang-orang yang telah aku lupakan hatinya. Itu Pak. Wa yajlisu ma'ahum, bergaul, yuhibbul masakin. Wa yajlisu ma'ahum, bergabung, dan wa ya'udu mardahum. Ini akhlak Nabi. Nabi kalau ada fakir miskin menengok apabila dia sakit. Wa yusayyi'u janaizahum. Kalau fakir miskin yang meninggal, dia yang pertama menghantarkan, menyolatkan dan menghantarkan ke kuburan. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wa yusayyi'u janaizahum. Allahu akbar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memaafkan orang yang meminta maaf. Nabi itu pemaaf, kelas tinggi pemaaf di dunia itu, yang paling maaf, yang paling pemaaf di dunia manusia namanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah masyhur, jadi tapi kita belum bisa mengikuti ini akhlak Nabi. Orang Yahudi setiap hari meludahi Nabi, setiap mau ke masjid. Tapi suatu saat Yahudi nggak ada yang suka ngeludahi Nabi itu. Kemana dia? Tanya sama tetangganya, dia sakit panas katanya. Baiklah, akhirnya dia bawa makanan, hadiah buat tetangganya yang setiap hari ngaludahi Nabi, menghina Nabi. Karena Madinah itu bermasyarakatnya ada Yahudi, ada Nasrani kan, itu. Maka Nabi menengok dengan membawa hadiah. Padahal itu si Yahudi setiap hari meludahi Nabi. Tapi Nabi menengok sebagai tetangganya. Si Yahudi itu salah paham. Waduh, gua dicekek nih sekarang ini. Setiap hari gua lagi sakit, dia datang, gawat ini katanya. Tapi akhirnya Nabi senyum mengatakan, saya datang ke sini bukan untuk apa-apa, tapi saya melaksanakan hak saya sebagai seorang Nabi, seorang Muslim, harus berbuat baik kepada tetangganya. Walaupun tetangga itu bukan Islam. Kalau kita kan nggak mampu, kita mah nggak bisa. Ada orang Yahudi, orang ngehina sama kita, neluh sama kita, sakit, kan ngomongnya begini, mampus lu kewalat sama gue, kan begitu kita mah ngomongnya. Kalau ada orang kafir sakit ngeledek kita setiap hari gitu kan, kemudian sudah begitu dia mati, sakit atau tabrak, mampus lu kewalat sama gue. Tapi Nabi nggak bilang begitu, nengok bawa makanan. Maka si Yahudi itu ngomong, Muhammad, saya kan orang Yahudi, tetangga saya itu 1, 2, itu Yahudi semua, tapi satu pun nggak ada yang nengok saya sakit. Masya Allah, dasar Yahudi. La tajidanna sekarang. Tapi dengan akhlak Nabi, uswatun hasanah, berakhlak yang baik, yang begitu indah, khuluqin azim. Kata Nabi, berbuat baiklah orang kepada orang yang menyakiti kamu. Itu dilaksanakan sama Nabi. Asin dimanasa alaik, berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah menyakiti kamu. Itu dibuktikan sama Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar dalam segala hal. Bahkan Nabi juga suka kemanusiaannya, lihat Nabi itu suka gitu.
suka banjol, suka apa namanya? Banjol itu bahasa Melayunya apa tuh? Humor. Nabi juga suka humor. Cuman wala yaqulu illa haqqan wa yamzahu wa yaqulu illa haqqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka humor, tapi humornya bener, nggak ngaco, nggak menyakitkan. Kan kalau kita kadang-kadang humornya menyakitkan. Ada orang yang sakit gigi, temennya setiap hari humor terus. Temennya datang, aduh tolong cariin, katanya sakit gigi, lagi parah. Temennya humor, gampang lu, cari palu aja, palu katanya. Itu giginya palu sama kamu, gitu. Hilang ingatan bawa palu, bukan bawa palu giginya, tapi palu orang yang nyuri peletok gitu. Itu wayam zahu, itu nggak boleh. Itu humor semacam itu menyakitkan. Tapi kalau Nabi humornya benar-benar. Ada seorang nenek datang kepada Nabi, ya Rasulullah, nenek ini katanya bisa masuk surga enggak? Setiap malam tahajud, sedekah, selalu puasa, gitu kan? Selalu berdoa. Kata Nabi, nenek di surga itu enggak ada nenek-nenek, gitu. Ya salah. Kan si nenek salah paham. Aduh, berarti gua enggak ada harapan masuk surga kan, gitu kan? Udah nangis begitu. Udah nangis, baru Nabi sampaikan, nenek saya ini bukan main-main, ini bener. Di dalam Al-Quran itu enggak ada nenek-nenek, ada juga perawan. Faja'alnahunna abkaron muruban asroban li ashabil yamin. Aku jadikan wanita-wanita surga dalam keadaan perawan. Kalau nenek Allah terima amal ibadahnya, maka nenek akan dirubah jadi perawan ting-ting. Akhirnya nangisnya berhenti. Kalau begitu saya ada harapan lagi. Kata nenek, ternyata nenek kayak Rasul suka humor juga ya, katanya gitu. Allah Akbar. Ini bikin ngerjain orang gitu, nangis dulu baru ketawa gitu. Subhanallah. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi hadirin kaum muslimin, Nabi pernah ada seorang ibu, seorang sahabiah, istri sahabat, datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia menyampaikan berita bahwa suaminya baru datang di luar negeri, bisnis dagang. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya adalah sahabatnya si namanya itu kan. Saya sebagai istrinya mengundang baginda Rasul untuk mendatangi rumah saya karena suami saya baru datang dari luar negeri, ada berkahnya. Itu Nabi bikin itu lagi, bikin humor lagi. Sebentar katanya. Suami kamu itu kalau nggak salah yang matanya ada putihnya kan katanya. Ya, dia nggak ngomong apa, pulang aja dia. Berarti kata istrinya, suami gua berarti Rasulullah nggak kenal dengan suami saya. Kalau suami saya kan matanya normal katanya. Udah datang. Sahabat. Kata sahabat sama istri, udah ketemu nggak sama Rasul? Udah katanya, cuman nggak kenal sama kamu katanya. Kenapa? Dia bilang, kata Rasulullah, suamiku ini katanya yang matanya ada putihnya. Kamu ngaco. Itu Nabi benar. Coba lihat mata kamu, mataku di sini kan ada putihnya. Nabi nggak nyangka ya katanya, suka humor juga. Tapi wala yaqulu illa haqqan. Nabi humornya itu nggak ngaco, bener. Di mata kita itu semuanya kan ada. Balas ini putih, di sini putih, betul nggak? Coba kalau hitam semua, aduh ngeri juga. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kemudian kalau Nabi kalau menyampaikan itu namanya kalau kalamun thayyib, kalau singkat bicaranya. Kalau ceramah itu singkat. Kalau ngasih wiridan itu singkat Nabi. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang dikasih wirid sekaligus hafal. Kenapa? Pondok, pendek. Itu harus jadi, jangan bikin pusing, jangan bikin berat. Nabi itu tidak memberatkan kepada sahabat. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku tidak akan mewajibkan, aku tidak akan memerintahkan untuk bersiwak setiap sholat. Takut aku berat kepada umat. Tiwang siwak, takut diwajibkan.
Maka Imam Maliki mengistinbat bahwa siwak itu harus wajib. Berdosa kalau orang nggak bersiwak. Karena Nabi mengatakan laula an asyukku ala ummati la amartu bisiwak. Ini ada sahabat Nabi, prestasinya sangat hebat. Namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal itu sahabat Nabi, orang Yaman yang pertama dakwah ke Yaman. Maka Nabi nasihatnya pondok. Kata Rasulullah, wahai Muaz, kamu kan akan dakwah ke Yaman. Ikhlaskan amalmu, dakwahmu ikhlaskan, sholatmu ikhlaskan. Karena amalan yang sedikit bisa mengalahkan amalan yang banyak tanpa ikhlas. Begitu. Kemudian dan hati-hati kamu, gitu kan, memuliakan orang kaya karena kekayaannya. Masya Allah. Pondok nggak? Ikhlas, hati-hati. Oh, cakep, ahli ini Bang Noh, ahli Quran, ahli hadis. Kalau ditanya pasti bisa jawab. Jadi ahli fikih. Kalau menanya tentang ilmu fikih, Quran, hadisnya ditanyakan kepada Muaz bin Jabal. 6 bulan dia dakwah ke Yaman, menyampaikan, karena di Yaman itu kampung dia dan banyak ahlul kitab. 6 bulan ternyata mereka masih berpikir-pikir, maka Muaz bin Jabal pulang diganti sama Ali. Nah, setelah Ali datang, baru orang Yaman menerima kepada dakwahnya Islam yang dibawakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi menyatakan cinta, sudah. Setelah sukses Muaz bin Jabal dakwah, begitu cerdasnya, Nabi mengatakan begini, ya Muaz, inni la uhibbuka, wahai Muaz, sesungguhnya aku sangat mencintai engkau. Cakep nggak kira-kira? Nabi menyatakan cinta kepada Muaz bin Jabal karena kecerdasannya, karena keuletannya, karena keikhlasannya dalam berdakwah. Nabi mengatakan, inni la uhibbuka, wahai Muaz, aku jatuh cinta kepadamu. Apa tanda cintanya? Apakah hadiah uang? Bukan. Apakah hadiah jabatan? Enggak. Tapi kata Nabi, jangan lupa habis sholat baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Wahai Muaz, aku cinta kepadamu wahai Muaz. Jangan lupa ya, setelah sholat bacakan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa pondok panjang gitu. Doanya pondok atau panjang? Nah, kalau kita bukan Nabi, bukan pewasis Nabi, dikasih wiridnya 2 lembar gitu, doa ini, puasa lagi, udah puasa mutih lagi, waduh nyerah deh. Kalau kita minta doa kepada orang yang tidak berkudwah kepada Nabi, pasti doanya 2 lembar, 3 lembar, puasa mutih, wiridnya jangan ketemu orang, waduh gawat kita mau deh. Kalau Nabi mah asik nggak ngasih doanya, jangan lupa ya Muaz, habis sholat baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Coba kalau kita bahas artinya, dahsyat itu. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu berzikir kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan bersyukur atas nikmatmu ya Allah, wa husni ibadatika, ya Allah tolonglah kami supaya ibadah kami itu baik menurutmu. Indahkah kira-kira zikir, syukur, husnul ibadah itu doa Nabi terhadap orang yang dicintainya? Wah, saya pernah minta doa sama orang, itu namanya nggak tahu tuh, lupa lagi wiridnya nggak tahu itu sampai 2 lembar 3 lembar, waktu kecil saya dikasih. Allahu Akbar. Al-Madad namanya, Al-Madad. Nah, di sini mungkin ayah pernah Al-Madad. Itu panjang itu. Berapa lembar itu? Puasa. Itu itunya Al-Madad itu harus puasa. Itunya faedahnya apa? Enggak mempandi kadek, enggak mempandi bedil. Itu namanya Al-Madad. Wih, puasanya berat. Enggak kuat. Itu apa? Itu amalan bukan dari Nabi. Tapi kalau dari Nabi mah uswatun hasanah, ngasih doanya pendek tapi memuncak, tapi manfaatnya luar biasa. 1, kita selalu berzikir pada Allah.
Yang kedua, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, minta tolong agar ibadah kita diterima. Doanya apa? Allahumma aini ala zikrika wa syukrika. Itulah keteladanan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yakin keberadaan bagi engkau di dalam diri Rasulullah SAW ada keteladanan yang baik. Al-iktida'u bihi fil qitali was sabati fi mawatini. Tapi tidak semuanya yang berketeladanan dengan Rasul, tidak semua yang mampu. Ini juga masih pilihan. Siapa yang akan sanggup berkudwah kepada Nabi, di sini beruswah kepada Nabi? Siapa? Enggak kuat semua, Parnoh enggak, Bang Noh enggak, Abah enggak bisa kuat semua. Orang dipilih lagi sama Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Nah, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah baru kuat berusaha kepada Nabi. Orang yang percaya kepada hari akhirat baru kuat untuk berusaha kepada Nabi. Orang yang selalu berzikir kepada Allah baru berkuat, ada kekuatan untuk berusaha kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya disuruh pidato maulid dulu. Itu maulid itu pidatonya begini, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Itu setiap ceramah pasti itu dibaca. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Setiap maulid itu Bang Nus, dulu ceramah saya. Terus baca lagi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Kalau sudah ketawa saya ceramah maulid Nabi atau maulidan. Kalau Rajaban kan tentang sholat 5 waktu berjamaah gitu kan. Karena banyak ceramahnya banyak gitu kan, capek gitu kan. Akhirnya kita nggak kuat sholat berjamaah. Padahal kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi, karena kita di hati kita kosong cintanya kepada Nabi, cuma di mulut saja. Nggak ada kekuatan untuk sholat berjamaah. Tapi ceramahnya harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Allah pilih liman kana yarjullah. Manusia dia bisa membaca sejarah Rasul. Siapapun kalau tidak ada di hatinya mengharapkan rahmat Allah, tidak ada kekuatan untuk beruswah kepada Nabi, beridola kepada Nabi. Hanya bisa mengatakan kita ini adalah umat Rasul, harus mencintai Nabi. Tapi ketika makan dia berdiri dengan tangan kiri, ya enggak, pakaiannya pun enggak tidak bisa dibedakan antara pakaian orang mukmin dan orang kafir, begitu kan? Dia cinta sama Nabi, tapi actionnya tidak ada, pembuktiannya untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ada sirah, surah dan sarirah. Gitu. Makanya ikut cara Nabi, keluarganya ikut Nabi, subhanallah. Apalagi kita berqudwah kepada rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengetuk pintu, kira-kira jam berapa, tapi Nabi tidak berani membuka pintu pintunya. Pas jam 4, Siti Aisyah, suami aku kemana, nggak ada, belum pulang-pulang. Pas dibuka pintu, tidur di depan pintunya. Ya Rasulullah, mengapa kau begitu tega? Aku takut mengganggu keindahan tidurmu. Wah, kalau kita kan ketuk-ketuk, tolong buka pintu. Nabi enggak, takut mengganggu istriku lagi nyenyak tidur. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kalau kita kan ada HP ya, sama juga HP kalau mengganggu tidur kan.
Subhanallah, ya Allah. Nabi pernah dikasih minum, kata istrinya Siti Aisyah, ya Rasul silahkan, ini susu manis katanya, ini anget enak katanya. Pas diminum sama Nabi, bukan manis, asin. Kata Nabi, ya Allah, wah asin. Tapi nggak sempat bilang asin, enggak Rasul, cuman berubah. Kita semangatnya kan manis, tapi kan rasanya asin gitu kan. Masya Allah. Diminum sama Nabi, diminum. Kata Rasulullah, silakan minum. Begitu. Jadi Rasulullah itu rumah tangga dengan Siti Aisyah itu asik. Nggak ada gelas dua, satu gelasnya. Tapi kebanyakan kalau minum itu Siti Aisyah dulu, baru Rasulullah, begitu. Nah, kata Rasulullah, kalau biasa sehari-harinya begini Pak Hotib. Nah, silakan minum. Kalau kita kan kalau Bang Nuh, dek minum dulu gitu ya, diminum. Udah diminum baru dilihat, Aisyah, kamu itu waktu minum di mana? Bibir gelasnya di mana? Kata Siti Aisyah, di sini Rasulullah, bekas aku. Dia tewa, diputar sama Nabi. Nah, benar ini bekas bibir kamu, benar. Masa diminum, bismillahirrahmanirrahim. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kalau kita kan masing-masing, Pak makan Pak, udah di restoran, waduh udah masak katanya. Udah tadi lapar katanya. Rasulullah belum pernah dengan saya makan sendiri-sendiri. Bahkan piring satu, gelas satu, itulah keteladanan junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nah, ketika minum susu, apa nih? Disuruh kan susu manis, ternyata Siti Aisyah salah. Siti Aisyah salah, mungkin ada bejak itu tempat gula sama tempat garam itu bersama-sama karena subuh mungkin bukan yang ngambil gitu. Nah, garam, mengambil gula garam. Katanya silakan manis diminum sama Rasul. Udah begitu. Sekarang kamu katanya Aisyah, wah Aisyah pede, nggak punya perasaan apa-apa. Wah ini kok Rasul tumben biasanya nggak join-joinan, sekarang join-joinan. Diminum sama Aisyah. Wah marot. Kemudian maka memerahlah Siti Aisyah yang begitu cantik, putih, jelita, karena malu. Suami aku bukan dikasih gula, kalahkah dikasih apa? Garam. Masya Allah. Wah marot wajah. Waduh. Rasulullah juga kasihan kan? Kasihan juga. Waduh, malu kan. Apa yang keluar? Yang keluar dari mulut yang mulia, ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan, kau sangat cantik sekali. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga dibilang manis, asin, wih, kalau orang Sunda ngomongnya begini Pak Noh, dikamanakan mata sia. Tuh. Orang Sunda tuh kalau marah, ai mata sia ka mana? Ai sia hayang kawin deui lain. Oh geus ngaco pokokna mah. Tapi baginda Rasulullah SAW menambahkan suasana lebih akrab, lebih indah. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawm wa dzakarallaha katsira. Orang yang selalu berzikir kepada Allah akan siap berkudwah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu jualah yang membatasi kita. Mudah-mudahan Abah Raud diberikan kesehatan. Beliau ya Abah aja katanya. Wah capek katanya, kita doakan mudah-mudahan panjang umur Abah Raud ya, selalu sehat rohani jasmani, dan kita doakan mudah-mudahan para kiai, para ulama yang sedang mendapatkan ujian yang luar biasa di seluruh dunia. Banyak saudara-saudara kita yang ada di penjara, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, karena beliau bukan di penjara bukan mencuri, bukan korupsi, tapi mereka mempertahankan kebenaran, menyampaikan kebenaran ya. Dan mudah-mudahan kita selalu rindu kepada Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang telah memberikan qudwah uswah, contoh teladan yang baik kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Murabi kita sedang istirahat di alam barzah, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Juga gurunya Murabi kita Kiai Khodamul Kudus, kita doakan mudah-mudahan beliau berjumpa
dengan Allah Subhanahu wa taala, disambut dengan kasih sayangnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.